back to our channel. Jadi setelah kemarin kita visit kampus, trip pertama kita pagi ini adalah Museum Aceh, Library of Our History. Apaan tuh, Bill? Gede banget ya rodanya. Sana yuk. Gerobak kali ya? Nah kan, bener. Gerobak. Iya. Pakai tenaga lumba atau nggak kayak sekarang ya kan, pakai mesin. Iya. Tapi masih ada nggak di depan? Ada nih. Jadi apa depannya? Keren, bagus banget nih. Gede apa sih lampunya? Kagak buat. Ini apa lagi? Jungki namanya, merupakan alat penumbuk tradisional di Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani. Oh, jadi ini buat tumbuk-tumbuk beras gitu loh, Kak Dik. Oh, masih tradisional. Kopi, sagu, emping, beras tepung, penumbuk pemasakan dan kelapa. Oke. Oke guys, jadi sekarang kita sedang bersama Ibu Zura, ya, Ibu ini pemandu wisata kita hari ini dalam visiting Museum Aceh, khususnya Rumah Aceh. Oke, ya. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin kita terus. ini kebetulan kita berada di selam di tengah, bagian tengah. Ini bisa dibilang istilahnya rumah Ino atau juga jure. Jure itu kamar. Nah, ini kamar. Rumah Aceh memang ada yang pakai kamar, tapi ada tetap satu ataupun dua. Nah, itu namanya ini kamar pengantin ya. Kamar tidur hari-hari. Ini. Kenapa seperti ini? Pertanyaannya, kenapa ada makanan tuh? Ada semua ya kan? Orang Aceh dulu umumnya dijodohkan. Bisa-bisa ketemunya saat ijab kabul. Kita orang Aceh umumnya banyak merantau dulu, ya kan? Pulang tak boleh kawin dengan orang lain, tapi harus keluarga dengan orang sendiri, orang kampung. Nah, disinilah bisa, maka ibu bilang berkenalan setelah menikah. Nah, disinilah bisa jadi anak satu dia. Nanti kan istri bawa nasi ke tempat suami. Kita orang Aceh, suami yang tinggal tempat istri. Tapi dalam kaidah Islam tidak berlaku. Tetap kita yang patuh dengan suami. Perempuan maksudnya. Nah, kemudian di sini ada telekom, ada semua. Berarti orang Aceh dulu tidak boleh meninggalkan salat. Ngajinya juga seperti itu. Nah, ini cerminan, berceritalah kita tentang kamar ini. Nah, ketika biasanya kalau sudah ada kamar satu orang anak atau tuh bisa tinggal di sebelah, dibikin rumah. Orang Aceh seperti itu. Kalau udah mampu, enak dibangun sebelah rumah. Karena kita bangunnya pun gotong royong. Jadi Bu, ini kan ada Iqra Bu. Itu apakah kayak orang tuanya ngajarin anak yang ngaji? Bisa jadi, bisa jadi. Iqra ini terutama yang kecil-kecil. Ini bukan Iqra, orang kecil. Tadi saya ibu bilang tadi, mengaji itu adalah wajib. Laki-laki tidak ada di sini tapi setelah kembali. Ya, kan ada cerita tadi. Nah, ini yang kita nih anak-anak masih kecil, ajar alif, baca kan. Itu di Al-Quran itu. Sekarang ada Iqra ya. Ibu kurang kenal Iqra karena ibu itu gayanya. Nah, rumah ini Bu dibangun, ini dibangun emang khusus buat wisata atau memang ada peninggalannya juga? rumah ini dirancang untuk rumah
biar tahu oh rumah tradisional orang Aceh. Kenapa rumah tradisional? Karena rumah ini siapapun bisa buat, tergantung ekonominya. Bisa-bisa dia biasa dulu, begitu dia bingung merantau ada rezeki bisa buat. Rumah adat nggak bisa ditiru oleh siapapun ya kan? Rumah adat nggak bisa ditiru, tapi rumah ini bisa ditiru. Bangsawan indah, kalau ada biasa saja. Jadi gitu guys perbedaannya rumah adat dengan rumah tradisional. Kalau rumah tradisional tuh siapa aja bisa buat, beda sama rumah adat. Dan ini nak, yang ini, ini bawaan dari rumah Aceh loh. Kalau isi dari Belanda, usianya sama dengan rumah Aceh. Ini lagi. Nah ini kamar. Kira-kira berapa tahun? Sekali lah rumah Aceh 104 tahun bisa lebih ya. Bisa lebih ya, karena ini kan dari Belanda berkoleksi mereka dikasih kita. Nah ini orangnya sederhana. Ini ada lampu panjang. Itu panjang itu panjang dua, duduk itu sumbunya dari sumbu biasa, minyaknya minyak mangga atau minyak kita tahu nggak? Pajarah. Oh tahu. Bahasa Acehnya kita nama ini. Ini ada apa tempat sini semua buat. Nah itu undam tempat air. Yang sebelah sini ludahan, kerana kecil undam. Yang ini kecil Di kaduk untuk duduk ya. Iya, itu namanya. Jadi kayak orang-orang Jepang. Orang Aceh dulu kreatif loh. Macam-macam nih, ini yang punya nama, yang punya baru cantik lagi. Ini kenapa nih dari sini ini udah papa kan ruang istirahat, ruang keluarga, ruang istirahat. Nenek kita atau kakak ayah kita, ibu kita siapapun kan pulang dari sawah sampai istirahat di sini bisa sambil main anak. Bisa juga nanti dia tempat ngaji di sini ketika ngaji anak atau cucu kecil anaknya tadi. Nah, seperti itu. Nah ini ruangannya. Ayun, tapi kalau yang ayun yang dulu ini tidak seperti ini, nah, sudah modern. Ini seperti nyaman. Kalau dulu ini semua, kayu kecil cantik juga. Mah udah sekarang mau nggak bisa tahu. Ya kan? Nah ini dia lah pertukangannya. Ada untuk bikin emas, ada bikin jeput namanya tuh. Bukan kayak itu yang sebelah Aceh ya. Nah, tradisional itu. Jadi kita bayangin aja ya bahwa orang dulu tua ya. Bisa selesai rumah sebesar ini atau emas nih. Kalau emas masih juga seperti ini. Ya lah pertukangannya kan zaman dulu. Ini kayak cangkumnya kecil-kecil. Itu kayak kalau yang kita pikir yang potong kayu di sebelah kan sangat besar loh. Kayak gergaji sini. Bisa bayangin badannya kita ini ubin-ubin. Nah ini tikar ya, tikar nih khas kita nih. Kita dulu pakai tikar, ambalnya orang Aceh tikar. Bahan buatnya dari apa ya Bu? Kalau dibilang pandan laut itu, teke laut yang lah, di ya ada pinggir pinggir laut. laut yang berduri itu, itu bahannya. Ada juga bakngom, bahasa Indonesia yang di sawah-sawah. Tapi lebih kuat yang pandan laut itu. Proses juga direndam sungai dulu, banyak macam prosesnya. Gitu. Ibu bilang ambalnya orang Aceh. Masuk situ tuh ambalnya orang Aceh. Nah ini adalah ada pertaniannya. Ketika zaman timbaran dulu tuh. Nah ini keranjang koper orang zaman. Koper. Keren ya Bil. Dulu gitu. Ini gating namanya. Nah ini tudung lah. Nah, ini set ini tuh apa nih waktu di sawah nanti? Namanya kok lah. Oh iya. Nah, kalau ini dia sauk ulat. Biasanya sauk ulat sutra yang mau diambil kan kita dulu sutra luar biasa punya Aceh. Walaupun sekarang udah kurang ya. Dulu sutra di Aceh terkenal lebih. Nah itu ada sauk ulat. Ulat di mana diambil tak untuk ngerangan ya. Nah ini hari, tahu hari? Kur beras itu. Ada mereka. Untuk sukat beras. Ini ada
ada timbanya dari Batang Pinang itu. Pelepah Pinang, itu Pelepah Pinang. Nah, ini cerita tadi ini juga bawaan dari Aceh. Oh ini hasil keramik Aceh. Aceh Bukan. Kan cerita tadi, perdagangan kita oke, luar biasa. Mereka meninggalkan ini dan kita rempah-rempah dan kita barteran lah. Ya kita kan ini kan dari kuningan. Keren kita. Kayak gini sih. Tapi itu kalau yang bisa lihat nanti sebelahnya udah kuningan bagus sudah dibersihkan. Cantik kali ini punya tadi. Ini dapurnya. Ya Pak main masak ya. Ini dapurnya ya Ya, guys. ini dapurnya seperti ini, dapur tradisional seperti ini dulu. Masak dengan kayu. Ada Oh ini buat kurang. kelapa bu ya? Tahu nggak bahasa Acehnya? Enggak. Bukan kelapa. Kenuku. Ada satu bilang kenuku, ada satu lagi bahasa ukuran ya. Masih ada. Ini batu giling orang Aceh nih seperti ini. Kalau nggak pandai repot, putar-putar. Nah ini cepetnya, kuenya ya Itu ini. cerita kue bolu emang udah dari dulu bu? Oh dia seperti ini. Kue bahasa Acehnya. Bolu ikan. Kue ikan. Ini kue lah cuca apa namanya tuh? Roti jalan. Roti jalain. Pening juga. Rumbo ya. Rumbo gitu lah. Kualinya dari tanah liat ya. Gerabah. Iya. Kita belum tanya keramik di gerabah. Nah ini sanding rak piringnya zaman dulu. Sanding. Nah bayangin ini punya sekarang ya. Oh punya dulu nih. Punya sekarang cepat rusak. Kalau dulu udah lama kali nih. Rasanya seusia ibu udah 30 tahun dulu. Nih sanding ini tempat taruh. Nah ini namanya salang. Tempat kotor ikan. Gini nih ha. Salang namanya. Ada cinu nih ha. Cinu ini tempat ambil air. Ini awu untuk taruh kuah-kuah. Kan tradisional. Ini banyak gerabah ya dan ini. Kalau dari tiang-tiang rumahnya sendiri dari jumlahnya itu ada makna tersendiri gitu nggak? Atau dari bentuk atapnya gitu? Kalau dulu ada yang ini bukan, kalau ini memang adalah contohnya. Biasanya di tengah itu ada tiang raja yang kurang paham juga ada bukunya. Ada mananya, bahkan katanya di sini ada satu kali dia berumpal begini namanya apa kurang tahu juga ya. Dia dipotong ke situ satu, kalau kebakaran semua aja. Ya, simpulnya dulu. Depannya seutamanya gitu. Bukan pedas, apa namanya? Ini satu segi nih ya, bumbunya. Saya terbakar di situ ya. Potong dia terus satu segi. Tak mana coba dari pikir. Tapi kalau yang sekarang banyak kebakaran kan? Iya. Zaman dulu jarang kita dengar kebakaran. Ini ruangannya udah habis Bu, sampai sini. Sampai di sini udah depan itu terakhir. Oke guys, jadi penjelasan dari aku udah habis, kita jelajahi semua bagian-bagian dari rumah Aceh. Ya guys, makasih ya buat sama-sama. Jadi guys, kan kita tadi tuh udah kunjungin rumah Aceh. Nah sekarang habis ini kita akan pergi ke pameran temporer. Jadi tetap stay tune ya guys, ikutin kita terus.